Halo semua, balik lagi di channel ngomongin film. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita film Resident Evil yang kedua berjudul Resident Evil Apocalypse. Di seri kedua ini kita akan dihadirkan beberapa karakter baru dan mungkin salah satu dari karakter baru ini adalah karakter favorit kalian. Siapakah dia? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pagi itu di kota Raccoon, seperti biasa tampak orang-orang yang ada di kota itu sedang melakukan kegiatan harian mereka. Sementara di bawah tanah, orang-orang yang menggunakan APD mencoba membuka gerbang masuk menuju The Hive. Ketika mereka berhasil membukanya, tiba-tiba dari dalam sana ada sesuatu yang langsung menyerang mereka semua. Mengetahui ada yang tak beres di dalam sana, Umbrella Corporation mengirimkan beberapa orang untuk menjemput dan mengevakuasi para eksekutif yang paling berpengaruh di perusahaan itu. Dr. Ashford, salah satu eksekutif, berusaha menolak ajakan tersebut karena ia ingin menjemput anaknya yang bernama Angela terlebih dahulu. Namun orang-orang ini mengatakan bahwa sudah ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menjemput Angela. Sayangnya saat di tengah perjalanan, mobil yang Angela tumpangi tertabrak oleh sebuah truk molen dan terbalik. Di sisi lain, seorang wanita yang baru saja pulang nge-mall mendengar sebuah kekacauan yang terjadi di kota itu melalui radio. Ia pun segera mengambil senjatanya dan langsung menuju ke sebuah kantor polisi yang ada di kota itu. Tanpa basa-basi, ia langsung menembaki orang-orang yang sudah terinfeksi di sana. Ternyata wanita ini adalah Jill Valentine, salah satu mantan pacar Mimin. Maksudnya mantan anggota terbaik STARS atau pasukan khusus di kepolisian. Lalu ia menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk segera pergi meninggalkan kota Raccoon. Scenes beralih ke kantor Umbrella Corporation. Tampak seseorang yang merupakan salah satu eksekutif perusahaan bernama Timothy sedang mengaktifkan sesuatu bernama Proyek Alice. Dan kita akan diperlihatkan scenes akhir dari film sebelumnya, yaitu ketika Alice berhasil keluar dari rumah sakit dan ia mengambil sebuah shotgun dari dalam mobil polisi. Sementara itu, orang-orang dari kota Raccoon berkumpul di depan gerbang milik Umbrella Corporation yang ada di jembatan Ravens. Mereka mencoba melewati gerbang karena Umbrella Corporation telah menutup seluruh gerbang lainnya dan hanya menyisakan satu jalur keluar yang ada di jembatan Ravens tersebut. Di sana Jill bertemu dengan temannya yang bernama Piton. Tapi tiba-tiba ada seseorang mulai menunjukkan gejala aneh. Ketika Piton mencoba membantu orang itu, ia langsung digigit karena ternyata orang itu sudah terinfeksi oleh T-virus. Melihat hal itu, Timothy segera memerintahkan seluruh pasukan untuk segera menutup gerbangnya. Ia menyuruh orang-orang yang berkumpul di sana untuk segera kembali ke kota dan mengatakan bahwa keadaan sudah mulai terkendali. Namun karena orang-orang yang ada di sana tak mempercayainya dan tetap berusaha menerobos gerbang, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menembaki orang-orang itu. Di sisi lain, beberapa anggota pasukan khusus Umbrella Corporation mencoba menyelamatkan salah satu eksekutif perusahaan yang terjebak di sebuah gedung. Salah satu pasukan bernama Carlos ini pun menunjukkan aksi membunuh zombie tingkat tingginya. Namun karena orang itu sudah tergigit dan ia tahu bahwa ia sudah terinfeksi oleh T-virus, ia pun memutuskan untuk loncat dari atas gedung itu. Lalu Carlos dan kawan-kawan mencoba mengevakuasi eksekutif perusahaan yang lainnya, namun mereka justru terkepung oleh para zombie yang ada di sana. Sementara itu, Timothy bertemu dengan Dr. Ashford yang saat itu baru saja tiba di sana. Timothy menyuruhnya untuk pergi dari wilayah berbahaya karena Dr. Ashford merupakan salah satu aset penting milik perusahaan. Namun Dr. Ashford menolak karena ia sedang menunggu anaknya dan ia memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Saat ia mencoba mengakses sistem Umbrella Corporation, ternyata akun miliknya sudah dinonaktifkan oleh perusahaan. Namun ketika ia mencoba menggunakan akun milik anaknya, ia berhasil mengakses sistem dan mencari keberadaan Angela. Ternyata Angela selamat dari kecelakaan itu dan saat ini ia sedang bersembunyi di sebuah sekolah. Lalu ia mencari beberapa pasukan dan anggota kepolisian yang ada di dekat sana untuk menyelamatkan putrinya. Akhirnya ia pun berhasil menemukan keberadaan Alice yang saat itu sedang berjalan menelusuri kota.
Lalu Alice masuk ke sebuah toko matahari dan mengganti pakaiannya di sana. Tiba-tiba Alice terjatuh dan merasa kesakitan. Sepertinya para dokter yang ada di Umbrella Corporation telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Setelah itu ia mengambil beberapa senjata dan segera pergi dari sana. Selain Alice, Dr. Ashford juga menemukan Jill yang saat itu berada di sebuah gereja bersama dengan Piton dan mbak-mbak pembawa berita bernama Terry. Mereka bertiga bertemu dengan seseorang yang sedang ketakutan bernama Paijo. Tak lama setelah itu mereka mendengar suara aneh dan Jill pun mencoba untuk menyelidikinya. Lalu ia menemukan seorang pastor dan adiknya yang sudah berubah menjadi zombie. Terry yang ketakutan karena suara teriakan itu pun mencoba untuk keluar dari sana. Tapi karena di luar sudah ada banyak zombie, mereka pun kembali menyegel pintu gereja tersebut. Tanpa mereka sadari, di dalam gereja ada beberapa makhluk yang merayap di dinding. Mereka bertiga mengira bahwa itu hanyalah cicak rowo yang sedang berburu nyamuk. Tapi ternyata mereka salah besar, karena makhluk itu bukanlah cicak rowo, melainkan itu adalah liker. Salah satu makhluk eksperimen milik Umbrella Corporation yang sebelumnya pernah meneror Alice dan lainnya di dalam The Hive. Melihat hal itu, Paijo pun lari terbirit-birit meninggalkan Terry dan Piton. Tapi apesnya liker itu justru mengejar Paijo dan Paijo pun dimakan. Tak lama setelah itu, Jill kembali untuk mencari Piton dan Terry. Bersama-sama mereka berniat untuk mengalahkan liker itu. Tapi sepertinya serangan mereka tak terlalu efektif hingga akhirnya mereka mulai kehabisan peluru. Saat mereka terkepung oleh para liker itu, tiba-tiba Alice datang dan langsung menghabisi para liker itu sendirian. Karena banyak sekali zombie di sana, mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi ketika mereka berjalan melewati pemakaman, tiba-tiba muncul zombie dari dalam bawah tanah. Mereka mencoba melawannya, tapi karena zombie itu terlalu banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Carlos dan beberapa pasukan lainnya mencoba keluar dari kota sambil melawan para zombie itu. Namun karena para zombie itu tak ada habisnya, mereka pun berhasil kabur dari sana. Sementara pasukan yang lainnya terkepung dan dimukbang rame-rame oleh para zombie tersebut. Lalu Sins beralih ke sistem pusat milik Umbrella Corporation. Orang-orang yang ada di sana mulai mengaktifkan proyek Nemesis, dan makhluk ini pun mulai terbangun dari tidurnya. Carlos dan lainnya yang saat itu sedang kabur dari kejaran zombie melihat ada sebuah helikopter yang datang. Mereka pun segera menuju ke tempat helikopter itu, tapi sayangnya helikopter itu datang bukan untuk menjemput mereka. Tiba-tiba salah satu teman mereka yang sebelumnya tergigit oleh zombie pun mulai berubah dan langsung menggigit tangan Carlos. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menembak zombie itu hingga mati. Di sisi lain, tampak seseorang bernama LG yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Jill ini tak sengaja menabrakkan mobilnya setelah melihat beberapa zombie seksi yang keluar dari sebuah gedung. Karena mobilnya tak bisa menyala, akhirnya ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama setelah itu, ia sampai di sebuah tempat di mana para Stars, pasukan yang sama seperti Jill, berkumpul dan bertahan hidup di sana. Tiba-tiba muncul makhluk berukuran besar bernama Nemesis yang membawa basoka dan juga senjata mesin jumbo datang menghampiri mereka. Om-om ini mencoba menembakinya menggunakan AWM, tapi sepertinya tembakan itu tak mempan karena Nemesis ini memiliki HP atau hold point yang sangat tebal. Dan om-om ini pun meledak setelah Nemesis menembakkan basokanya. Melihat hal itu, para Stars pun mencoba menembakinya. Tapi ternyata selain memiliki HP yang tebal, Nemesis ini juga memakai rompi anti peluru level 10 yang mana tak akan ada peluru yang bisa menembusnya. Ia menunjukkan senjata mesin jumbonya dan langsung menghabisi seluruh orang yang ada di sana, kecuali LG yang saat itu berhasil selamat dari tembakan Nemesis. Ternyata Nemesis ini hanya menyerang para pasukan Stars karena ia mendeteksi mereka sebagai ancaman level tinggi. Sementara LG ini terlalu noob seperti bot sehingga ia pun melepaskannya. Di saat yang sama, tiba-tiba Alice dan lainnya mendapat telepon dari Dr. Ashford.
Ia meminta Alice dan lainnya untuk mencari anaknya yang saat itu sedang bersembunyi di sebuah sekolah. Dengan imbalan ia akan mengeluarkan mereka semua dari kota itu. Karena ketika matahari terbit, Umbrella Corporation akan melakukan pembersihan dengan cara menembakkan bom nuklir berukuran jumbo ke kota itu. Di sana mereka pun berdebat dan akhirnya mereka menerima permintaan dari Dr. Ashford. Saat mereka dalam perjalanan menuju ke sekolah, tiba-tiba mereka ditembaki oleh Nemesis yang mana hal itu membuat Piton tertembak dan tewas seketika. Alice yang tahu bahwa itu adalah ulah Nemesis pun menyuruh Jill dan Terry untuk pergi dari sana. Lalu ia berniat untuk mengajak Nemesis by one 1 versus 1. Ternyata Nemesis ini jauh lebih kuat dari yang Alice perkirakan, sehingga Alice terpaksa kabur dan pergi dari sana. Jill dan Terry berusaha keluar menggunakan sebuah mobil, tapi tiba-tiba Piton yang sudah berubah menjadi zombie ini datang dan hendak menggigit mereka berdua. Dengan berat hati, Jill terpaksa menembak Piton dan mereka pun segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan LG dan mereka bertiga pun pergi menuju ke sekolah. Saat mereka tiba, Jill menyuruh mereka semua berpencar untuk mencari Angela. Lalu ketika LG sedang mengancam tengkorak mainan ini, tiba-tiba Carlos mengetahui bahwa LG ada di sana untuk mencari Angela dan mereka pun mencarinya bersama-sama. Sementara Terry berhasil menemukan seorang anak kecil, tapi ternyata itu bukanlah Angela melainkan zombie bocil. Saat ia hendak kabur, ternyata sudah ada banyak sekali zombie bocil yang mengepungnya dan ia pun dimukbang rame-rame oleh para zombie bocil itu. Di sisi lain, Jill berhasil menemukan Angela dan ia pun segera membawanya pergi dari tempat itu sambil membawa kamera milik Terry. Tapi sayangnya mereka bertemu dengan zombie guguk dan ketika Jill hendak melawannya, tiba-tiba Nikolai, teman Carlos, datang membantu Jill dan Angela. Melihat hal itu, Jill pun langsung terkagum-kagum oleh Nikolai. Tapi tiba-tiba zombie guguk lainnya datang menyerangnya dan Nikolai pun menyuruh Jill untuk membawa pergi Angela. Sementara ia melawan para zombie guguk itu, hingga akhirnya ia kalah jumlah dan tewas di sana. Jill yang saat itu sedang bersembunyi bersama Angela di dapur sekolah, mencoba melawan zombie guguk yang mengejarnya dengan frying pan. Tapi karena semakin banyak zombie guguk yang datang, ia pun menyalakan seluruh kompor yang ada di sana, lalu ia kabur sambil melemparkan korek miliknya. Untungnya Alice datang dengan rokoknya dan berhasil meledakkan seluruh zombie guguk itu. Ternyata Angela sama seperti Alice. Ia telah disuntik antivirus dengan dosis tinggi oleh ayahnya sendiri. Hal itu terpaksa dilakukan oleh Dr. Ashford karena dulunya Angela tak bisa berjalan dan hanya menggunakan kursi roda. Dr. Ashford menyuntik antivirus dalam batas tertentu sehingga sel-sel mati pada kaki Angela berhasil dihidupkan kembali. Tepat sebelum Angela berubah menjadi zombie, Dr. Ashford segera menyuntikkan antivirus buatannya dan ia pun berhasil membuat Angela berjalan lagi. Tak lama setelah itu, Alice dan lainnya bertemu lagi dengan Carlos dan LG. Lalu Dr. Ashford menghubungi Alice dan ia memberitahu cara untuk keluar dari kota itu. Ternyata selama ini Timothy mengetahui rencana Dr. Ashford dan ia pun segera pergi untuk menjemput Alice dan lainnya. Ketika Alice dan lainnya sedang dalam perjalanan, Alice mencoba menyembuhkan Carlos dengan cara menyuntikkan antivirus tersebut. Lalu saat mereka tiba di sana, mereka mulai menjalankan rencananya untuk membajak helikopter itu. Tapi pada akhirnya mereka berhasil digagalkan oleh Timothy. Ia pun menangkap mereka semua termasuk Dr. Ashford. Ternyata Timothy berencana untuk melanjutkan duel antara Alice dan Nemesis untuk mendapatkan hasil penelitian, yaitu siapakah yang lebih unggul di antara mereka berdua. Namun ketika Alice menolaknya, Timothy mengancam bahwa ia akan membunuh teman-teman Alice. Dan tanpa ragu-ragu ia menembak Dr. Ashford untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya bukanlah sebuah gertakan belaka. Dengan terpaksa Alice pun menyetujui hal itu. Lalu Alice mulai berduel dengan Nemesis.
Nemesis dan Alice mulai menyadari bahwa ternyata mereka berdua dulunya adalah teman. Karena orang yang menjadi Nemesis ini adalah Matt yang saat itu berhasil keluar bersama Alice dari dalam The Hive. Saat Timothy menyuruh Alice untuk membunuh Nemesis, Alice pun menolak hal itu. Dengan berat hati, Timothy bersiap-siap pergi dari sana dan menyuruh Nemesis untuk membunuh Alice dan lainnya. Tapi tiba-tiba Nemesis justru menembaki anak buah Timothy. Sementara Carlos dan Jill berhasil melepaskan diri dan mereka semua bersatu untuk melawan anak buah Timothy. Saat Timothy hendak pergi dari sana, ternyata di dalam helikopter itu sudah ada LG yang langsung meninjau wajah Timothy hingga ia pingsan. Mereka berhasil mengalahkan anak buah Timothy, namun sayangnya helikopter yang meledak itu jatuh tepat ke arah Nemesis dan serpihan helikopter itu mengenai Alice. Terlihat bahwa zombie yang ada di luar tempat itu berhasil menerobos gedung lalu berjalan mengarah ke tempat Alice dan lainnya. Lalu nuklir pun mulai ditembakkan dan mereka hanya punya waktu 5 menit sebelum nuklir itu meledak. Mereka membawa Alice dan Timothy pergi, namun karena Alice sudah sangat marah terhadap Timothy, akhirnya ia menjatuhkannya dan membiarkan Timothy dimukbang oleh para zombie itu. Kapokmu kapan wis? Nuklir itu pun meledak dan menghancurkan seluruh kota Raccoon. Namun sayangnya hempasan dari ledakan nuklir itu membuat helikopter yang ditumpangi Alice terguncang dan ada sebuah besi melayang tepat ke arah perut Alice. Karena hempasan nuklirnya terlalu kuat, helikopter itu pun akhirnya terjatuh ke tanah. 2 jam setelah kejadian itu, helikopter milik Umbrella Corporation datang dan berhasil menemukan keberadaan helikopter yang sebelumnya ditumpangi oleh Alice dan lainnya. Lalu mereka menemukan mayat Alice, tetapi mereka tak bisa menemukan para penumpang lainnya. Jika kalian masih ingat dengan kamera milik Terry yang dibawa oleh Jill saat menemukan Angela, ternyata kamera itu berisi rekaman kebusukan Umbrella Corporation yang telah menghancurkan kota Raccoon. Dan entah bagaimana rekaman itu bisa tersebar ke seluruh dunia, hingga membuat masyarakat dunia gempar dengan apa yang terjadi di kota itu. Sayangnya banyak media yang mengatakan bahwa itu hanyalah berita hoax atau hoax, sehingga orang-orang tak percaya bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh Umbrella Corporation. 3 minggu kemudian di fasilitas penelitian milik Umbrella Corporation, terlihat Alice masih hidup setelah menjalani uji coba yang telah dilakukan oleh para dokter yang ada di sana. Sepertinya Alice telah kehilangan ingatannya, tapi tak lama setelah itu ia berhasil mendapatkan ingatannya kembali dan langsung menghajar para dokter itu. Ia mencoba keluar dari sana dan sepertinya uji coba yang telah dilakukan oleh Umbrella Corporation membuat Alice memiliki kekuatan baru, yaitu kemampuan untuk melakukan telekinesis. Saat ia berhasil keluar, ternyata di luar sana sudah ada banyak sekali pasukan dari Umbrella Corporation yang langsung menghentikan Alice. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah Jill dan Carlos yang mencoba meyakinkan para pasukan itu bahwa mereka ada di sana untuk menjemput Alice atas perintah dari atasan Umbrella Corporation. Ternyata Jill, Carlos, LG, dan juga Angela berhasil selamat dari kecelakaan helikopter itu. Terlihat salah satu dokter bernama Dr. Isaac memerintahkan para penjaga untuk membiarkan mereka pergi. Lalu ia mengatakan bahwa program Alice telah diaktifkan dan cerita pun bersambung. Di video selanjutnya kita akan menceritakan tentang alur cerita film Resident Evil seri ketiga, yaitu Resident Evil Extinction. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.